Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini di episode yang ke-6 kita bisa kembali untuk mengikuti bincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa yang luar biasa di pagi hari ini. Eh, Di pagi hari ini kita kehadiran narasumber dari Kaprodi Teknologi Informasi ya, Dr. Rujianto Eko. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kemudian yang berikutnya dari HMPS TI ya. Ini Mas Ahmad Davanda ya. Iya, betul, Oh, Pak. luar biasa nih Mas Ahmad Davanda. Semester berapa ini Mas? Untuk sekarang saya ada di semester 3. Oke, semester 3 ya. Iya, betul. Di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan Prodi dan HMPS, dan tentu ada topik yang menarik yang nanti akan dibahas lebih detail ini ya Pak Eko, tentang bagaimana pemilihan konsentrasi ya. Oke, baik. Karena ini penting untuk mahasiswa yang akan fokus kayak gitu ya, untuk fokus untuk belajar mata kuliahnya ataupun untuk meneliti atau mengambil tugas akhir kayak gitu ya. Baik, para hadirin sekalian, para pemirsa khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, di pagi hari ini perbincangan kita nanti akan diawali dari Pak Eko dulu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe ya, kemudian komen, share jangan lupa, supaya nanti banyak yang melihat ya, menonton di edisi-edisi berikutnya atau di episode-episode berikutnya. Baik, yang pertama ini untuk Pak Eko ya. Pak Eko ini Prodi Teknologi Informasi ini kan prodi muda ya, prodi di program studi S1 yang terakhir ya, dibandingkan di bawah Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin bisa ini sebelum nanti bahas terkait dengan konsentrasi, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini kepada para pemirsa khususnya yang mahasiswa baru, apa sih sebenarnya visi misi dari program studi teknologi informasi itu sendiri, supaya nanti fokus kayak gitu ya. Bagaimanapun juga apa yang nanti dilalui atau dilaksanakan, baik itu proses belajar mengajar, baik itu nanti penelitian dosennya dan lain sebagainya, itu mengarah ke situ kayak gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan dulu Dr. Eko ya. Baik, terima kasih Prof. Imam. Izin saya menjelaskan terkait dengan Prodi Teknologi Informasi ya. Jadi memang betul sekali tadi Prof. Imam sampaikan, Prodi Teknologi Informasi merupakan prodi yang bisa dikatakan paling muda di antara dua prodi yang lain ya. Ragil lah ya. Iya. Kalau yang lain sudah dari 2005 ya, mereka eksis, ada informatika sama sistem informasi. Kalau kami di TI itu baru lahir kemarin 2019. 2019 kami lahir. Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah buat kami karena kami masih baru, masih muda, sehingga ya banyak hal yang memang harus kita siapkan supaya nggak kalah nih dengan prodi-prodi yang lain gitu ya. Dengan ya banyak terobosan, kemudian juga upaya dengan melibatkan teman-teman mahasiswa terutama HMPS di sini gitu ya. Walaupun ya itu bukan hal yang mudah juga, tapi ya insya Allah kita tetap berikhtiar untuk mencoba supaya bisa mendapatkan yang terbaik seperti itu. Terkait dengan visi, sebenarnya kalau kita bisa sampaikan, visi kami itu ya menghasilkan mahasiswa yang unggul di bidang Prodi Teknologi Informasi. Tentunya tetap kita kaitkan dengan visi dari universitas maupun fakultas. Nah, yang harus berjiwa teknopreneur ini. Ini tantangan kita gitu, tantangan kita. Kan kemudian untuk bisa mewujudkan itu, karena tadi kita pengen mahasiswa yang unggul di bidang teknologi informasi itu, ya kita
bisa melalui misi-misi ya. Salah satu misi kita adalah melalui penelitian. Nah, penelitian kita ini fokus karena kita di teknologi informasi, kita fokus di bidang cyber, kemudian bidang IoT, dan satu tambahan lagi karena ini adalah penciri dari universitas, yaitu animasi dan juga game seperti itu. Nah, selain melalui penelitian, ya juga melalui pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswanya. Kemudian juga melalui pembelajaran yang kita selalu lakukan evaluasi terhadap kurikulum kita setiap 5 tahun sekali. Bahkan ini juga sedang kita lagi upayakan nih, mau perubahan kurikulum kan, walaupun sudah berjalan sebenarnya tapi Iya, belum iya. maksimal, yaitu dengan adanya kurikulum OBE OBE. seperti itu. Oke. Kemudian melalui kerjasama. Nah, ini kerjasama dengan banyak mitra sebenarnya. Untuk saat ini memang kami kalau kerjasama dengan instansi mungkin sudah di ranahnya fakultas nih, kami sebagai pelaksana. Tapi kalau di ranahnya masyarakat, alhamdulillah ya melalui program-program pengabdian kami ya sudah banyak mitra lah yang bisa kita coba untuk memberikan sumbangsih kita gitu ya sebagai pendidik dan juga akademisi terkait dengan tridharma kita gitu. Jadi itu yang menjadi visi misi kami, Pak Imam. Ya, Oke. harapannya bisa menjadi prodi yang unggul tentunya dalam waktu dekat seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang tadi disebutkan salah satu pencirinya ya Betul. dalam bidang cyber ya, IoT, animasi, games kayak gitu ya. Betul. Oke. Terkait dengan konsentrasi nih ya, baik. terkait dengan konsentrasi. Mungkin bisa dijelaskan karena gini, mungkin mahasiswa baru ini masih belum paham juga gitu ya. Artinya pada saat dia itu masuk pertama di program studi teknologi informasi, nanti dia itu kalau lulus itu nanti bagaimana kayak gitu ya. Kemudian supaya nanti tidak salah pilih sesuai dengan passionnya, kemudian nanti jangan sampai pada saat dia di tugas akhir akhirnya jadi problem, mandek karena tidak sesuai dengan passionnya kayak gitu ya. Nah ini bisa disampaikan Dr. Eko ya, artinya pertama itu apa saja sih konsentrasi di teknologi informasi ini, kemudian juga selain macam-macam konsentrasinya sekalian apa sih sebenarnya syarat ya gitu ya. Oke. Syarat untuk mengambil konsentrasi itu katakanlah harus ngambil konsentrasi itu di semester berapa kayak gitu ya. Kemudian juga persiapannya bagaimana dan sebagainya. Coba mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Prof. Terkait dengan konsentrasi nih, yang sudah kita jalankan, nah ini memang ada cerita nih. Ada cerita yang mungkin nanti angkatan yang untuk khusus mahasiswa baru mungkin akan mendapatkan konsentrasi yang tidak sebanyak yang kemarin. Kenapa? Nah, ini saya ungkapkan di sini supaya teman-teman juga paham. Jadi awal kita itu menawarkan konsentrasi ada 3. Yang seperti tadi di dalam misi kita juga sudah kita tuliskan. Ada konsentrasi cyber security, kemudian IoT, dan juga game dan animasi. Namun seiring berjalannya waktu kita melihat nih dari hasil setiap polling yang kita lakukan, kemudian setiap pemilihan mahasiswa yang memilih konsentrasi itu memang banyaknya cenderung ke pemilihan ke cyber. Pemilihan ke cyber. Dan yang kedua adalah ke animasi dan game. Untuk IoT ini yang menjadi problem adalah ketika pendaftarnya itu hanya sekitar 8 orang, 7 orang, dan tentunya dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu kami tidak bisa menyelenggarakan kelas karena jumlahnya tidak memenuhi standar di universitas gitu. Jadi dari dasar itulah kemungkinan besar angkatan 2025 ini akan kami tawarkan hanya 2 konsentrasi, yaitu animasi game dan juga cyber security, sedangkan IoT akan kami masukkan ke mata kuliah wajib.
Oh gitu. Seperti itu. Jadi harapannya tetap ada karena Hmm, sudah sesuai dengan visi dan misi kami gitu iya, ya. iya. Jadi kita tetap berharap mahasiswa nanti ya juga banyak juga nih menjadi Hmm, IoT developer gitu hmm, ya, IT engineer dan sebagainya supaya tidak hanya apa ya istilahnya hanya terpusat di cyber ataupun di animasi hmm. saja seperti itu. Karena meskipun ini sebagai contoh, meskipun IoT tidak ada peminat, tapi ternyata skripsi yang mengambil IoT juga banyak. Oh, iya, iya, iya. Dan Iya, banyak iya. juga yang bikin Hmm, produk-produk yang menarik dan bagus gitu. iya, Jadi wah iya. sayang banget kalau misalkan mereka Basic sebenarnya punya ininya, passion hmm, gitu ya, tapi tidak ada konsentrasi yang bisa menampung mereka, hmm, sehingga ya kita tetap tidak kita hilangkan, tapi malah hmm. kita wajibkan Wajibkan ya. seperti itu. Karena untuk yang Hmm, cyber animasi sebenarnya juga mata kuliah yang wajibnya sudah banyak hmm. juga gitu. Seperti Oke, itu oke. Pak Imam. Terkait dengan syaratnya nih, Oke. Pak Eko ya. Artinya bagaimana syarat untuk ini memilih konsentrasi? Baik, kalau syarat itu sebenarnya tidak ada ya, karena Hmm, memang nanti teman-teman itu bisa mengambil ketika mereka sudah masuk di semester 3 semester 3 gitu ya. ya. Itu Hmm, kita sudah rancang di Fakultas Ilmu Komputer gitu kan, hmm, sudah kita tentukan bahwa untuk konsentrasi kita turunkan di semester awal karena ada hmm. program-program dulu ada MBKM, sekarang MBKM ya, kampus kamus berdampak gitu. berdampak. Iya, iya. Nah, jadi kita di semester 3 nanti mahasiswa sudah boleh memilih mata kuliah yang uh, sesuai dengan konsentrasi yang mereka inginkan gitu seperti itu. Oke. Jadi tidak ada syarat khusus, tetapi ini Hmm, yang menjadi poin penting ya. hmm, Banyak mahasiswa yang memilih konsentrasi karena satu ikut temennya ikut-ikutan gitu ya. ya, ikut pacarnya, ikut yang lagi disukai gitu Iya, ya. iya. Ini yang menjadi problem gitu Iya, kan. iya. Begitu sudah jalan, terus mereka ngerasa wah ini ternyata dengan temennya Eh, nggak nyaman iya, atau iya. yang disukai malah suka orang lain gitu kan. Akhirnya mau pengen pindah konsentrasi nih. Iya, iya. Nah kalau hal seperti ini kan terjadi tuh ya banyak juga terjadi Iya, iya. seperti itu. Nah ini akan merepotkan juga ketika mereka sudah nggak sesuai dengan passion sebenarnya, Iya, iya. mereka paksa ambil dan akhirnya ketika nanti mengambil tema penelitian ataupun ketika Hmm, masuk skripsi itu kesulitan. oke. Oke, mungkin lebih ke arah prosedur atau alurnya lah. Iya. Alurnya ini bagaimana pada saat misalkan sudah masuk semester 3 nih ya. Mhm. Kan ada yang angkatan berapa yang sekarang semester 3 jenengan ya? Iya. Ya. Semester 3 ya. Mas Dava semester 3. Lah ini alurnya itu yang selama ini dilakukan bagaimana pada saat mahasiswa semester 3 nih? Apa Oke. yang biasanya dilakukan oleh Baik. prodi kayak gitu? Jadi sebelum masuk semester 3, ketika nanti mahasiswa mulai memilih mata kuliah gitu nih, Hmm, prodi biasanya akan menyebarkan form form ya. terkait dengan peminatan konsentrasi supaya kami bisa mendata jumlah mahasiswa yang masuk ke konsentrasi A berapa, yang B berapa, seperti itu. Oke. Dan di situ juga nanti ada acara juga nih, ada kegiatan juga. Biasanya kita ada sosialisasi Hmm, khusus yang memang sudah difasilitasi oleh fakultas hmm, untuk prodi bisa menjelaskan tentang konsentrasi hmm. dibantu oleh pusat studi gitu. Oke. Pusat studi yang menaungi konsentrasi tersebut. Hmm, Jadi kita pikir mahasiswa tidak usah khawatir lah terkait dengan bagaimana nanti memilih konsentrasinya karena nanti hmm, ada pematerian dari pusat studi. hmm. Kalau di TI nanti ya yang mengisi dari pusat studi MGM ya, multimedia MGM ya. game dan mobile gitu ya, dan Hmm. juga dari kalau tidak salah dari sistem apa itu namanya ya? Sistem cerdas, Iya, intelligent system. iya kalau nggak salah Iya, itu yang Pak Bagus. iya. Ya itu. Jadi sudah ada nanti pematerian. Nah setelah itu Prodi nanti akan melakukan pendataan. Hmm, Dari pendataan itu nanti kita akan coba lihat seberapa jumlah mahasiswa yang memilih, memenuhi kuota atau tidak. hmm. Kalau belum memenuhi kuota nanti kita biasanya juga akan kumpulkan, kita akan ajak diskusi gitu ya. Iya. Supaya nanti kalau ini seperti ini berarti nanti harus ada yang pindah nih. Hmm. Misalkan jumlahnya kayak terjadi nih di angkatan 24 nih. Eh, 24
kita kasih 3 konsentrasi, yang memilih konsentrasi cyber lebih banyak daripada yang lain, sehingga kuotanya untuk animasi dan game maupun yang IoT itu tidak terpenuhi. Oh, iya, Sehingga iya. di angkatan 2024 itu ya semuanya masuk ke konsentrasi cyber. Cuman satu tok. Hanya satu Oh, saja, iya, iya, iya. cyber. Tapi Iya, iya. ketika saya tanya gitu di mata kuliah, kebetulan ketemu dengan mereka, saya tanya kenapa kalian cuma soalnya sedikit Pak, saya sebenarnya nggak ini ya. Oh, iya, Makanya iya. saya tidak bisa memaksakan mereka. Oke lah, kamu Iya, iya. penelitiannya harus cyber, tidak boleh yang lain. Tidak, saya malah kalau kamu memang passionnya ke IoT nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Karena bidang cyber pun untuk IoT juga punya apa ya istilahnya berhubungan juga gitu, relate gitu seperti itu. Ya, itu yang terjadi seperti itu, Prof. Jadi Iya, iya. ini kenapa kita 3 konsentrasi ini kita Iya. coba untuk pikirkan supaya semuanya kena gitu. Kita mau coba kurangi, lalu ada satu konsentrasi yang kita jadikan mata kuliah wajib seperti itu. Oke, jadi secara umum tadi alurnya itu memang sebelum nanti memasuki semester 3 itu ada istilahnya penyebaran Google Form ya. Ya, betul. Untuk mengecek seberapa banyak yang Betul. akan memilih ya. Betul. Kemudian nanti baru setelah itu akan dipetakan ya. Betul. Akan dipetakan dan akan diumumkan ya. Ya. Akan diumumkan. Oke, tadi menyinggung terkait dengan pusat studi ya. Oke. Jadi pusat studi ini kan bagian dari Fakultas Ilmu Komputer, di mana di situ tempat komunitas atau kumpul antara dosen dan mahasiswa yang memiliki minat yang sama atau minat yang memang dia suka di situ gitu ya. Nah, tadi disinggung terkait dengan mahasiswa yang mengambil konsentrasi ini, dia juga bisa diarahkan untuk memilih atau join di pusat studi ya. Iya, betul. Nah, tadi pusat studinya itu sebenarnya tidak dibatasi ya, tidak dibatasi karena di Fakultas Ilmu Komputer pusat studi itu kan kalau tidak salah ada berapa? 6 ya. Iya. Ada 6. Artinya sebenarnya bebas milih Iya, betul. sesuai dengan sukanya di mana, passionnya di mana kayak gitu. Cuman kalau yang berhubungan dengan konsentrasinya prodi teknologi informasi ini secara umum ya paling 3 itu ya. Iya, betul. Jadi ada MGM, sistem kemudian cerdas sama cyber itu ya, cyber, yang jaringan itu. betul. Meskipun tidak menutup kemungkinan mereka boleh gabung dengan yang lain, karena masih satu rumpun lah. Iya, iya. Kalau ini juga kan ada tuh yang Pak Agus itu, yang embedded system ya. Ya, itu yang biasanya ngisi bukan di sistem cerdas tapi embedded ya. Embedded, embedded system itu artinya pusat studi tersendiri ya. Betul, betul. Artinya itu bisa juga diikuti gitu. Jangan sampai nanti ada mahasiswa yang istilahnya wah nggak boleh masuk ke situ kayak gitu ya. Artinya kalau mau join aja karena nanti di sana juga bisa bertanya dengan dosen yang di pusat studi itu. Dan juga nanti kalau ketahuan potensinya bagus nanti akan diarahkan gitu ya untuk lomba-lomba dan sebagainya. Nah ini hubungannya antara ini konsentrasi ya, kemudian juga dengan pusat studi nih. Mungkin selama ini bisa dijelaskan atau diceritakan ini Pak Eko. Artinya sejauh ini kegiatan yang sudah dilakukan dalam upaya untuk mengoptimalkan mahasiswa yang mengambil konsentrasi itu. Artinya kolaborasi mahasiswa yang sudah join dengan pusat studi itu bagaimana optimalisasinya? Artinya apakah sudah berperan aktif nih pusat studi untuk mahasiswa konsentrasi yang ngambil situ, misalkan kayak cyber security. Apakah mahasiswa ini sudah merasa dia sudah diarahkan kayak gitu ya, misalkan untuk lomba dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan aktivitasnya atau sejauh ini bagaimana kayak gitu. Oke, wah pertanyaannya pertanyaan yang harus saya jawab seperti apa sih? Artinya dari arah prestasi lah mungkin ya, yang hubungannya dengan mahasiswa yang mengambil cyber security. Ini apakah ada nih yang sudah juara katakanlah live lomba live apa itu bobol jaringan kayak gitu kan sering ada lomba itu tuh. Kalau kaitannya dengan pusat studi mungkin nanti mahasiswa yang bisa bercerita nih bagaimana perannya. Tapi di kami itu memang bisa kami katakan misalkan untuk kompetisi ini masih menjadi PR ya. Karena tidak hanya di lomba di bidang cyber saja karena kan lomba
banyak ya. Hmm. Tapi yang paling menonjol memang di kompetisi-kompetisi yang kalau di bidang yang konsentrasi itu di bidang animasi dan game itu yang memang lebih sering ya yang kita ikuti dan juga kita dapatkan juara gitu. Kemudian juga kalau di cyber ya kita sering ikut juga, tetapi mungkin memang belum beruntung lah. Ibaratnya memang masih perlu banyak yang harus Hmm. dipelajari Iya, walaupun iya. kepeminatannya tinggi gitu. Ini Hmm. menjadi PR kami juga, tidak kita salahkan mahasiswanya juga. Iya, Mungkin iya. dari sisi kurikulum kami juga perlu kami Iya. revisi seperti itu. Dan mungkin ada juga perlu peningkatan dari sisi Sarpras ya. pendidiknya juga gitu, juga perlu kita pikirkan gitu terkait dengan mengikutkan mungkin peningkatan kompetensi dan sebagainya Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, eh yang sekarang kita banyak eh, harapkan malah justru dari teman-teman HMPS ini Iya, gitu, iya. karena prodi nggak mungkin kami berjalan sendiri dengan jumlah tenaga yang sedikit gitu tanpa melibatkan teman-teman mahasiswa. Nah, Iya, iya. makanya di HMPS ini yang kita coba untuk gerakan supaya banyak kegiatan, Hmm. khususnya yang mendukung tentang akademik ya, Iya, iya, iya. kegiatan akademik maupun yang non akademik. Iya, iya. Nanti dari teman-teman HMPS bisa bercerita lah tentang program-program yang mungkin Prodi sudah pernah sudah kami sampaikan, kemudian coba kita fasilitasi untuk melakukan kegiatan itu seperti itu. Oke. Ini terkait dengan konsentrasi ya. Sebenarnya memang mengapa banyak bisa jadi mahasiswa paling banyak ke cybersecurity itu salah satunya mungkin lagi ini ya, lagi ngetren atau karena mudah atau apa bagaimana gitu ya. Oh, Ini pandangan dari sisi prodi ya. Nanti saya juga akan tanya kayak gitu ya. iya, kalau dari Iya. kalau kami lihat ini mayoritas lulusan yang masuk ya. Jadi mereka dulu SMK, kemudian Oh, ya, ambilnya ya, ya. TKJ TKJ ya, ya. gitu-gitu. Nah, akhirnya masuklah ke kami. Hmm. Ada juga yang mahasiswa non TKJ, teknik mesin misalnya. Mau ke animasi nggak punya laptop Iya, iya. gitu kan, mau ke IoT masih bingung, yang Iya. paling memungkinkan cyber gitu kan, masuklah ke cyber. Jadi variannya banyak. Oke, Jadi oke, banyak oke. Jadi faktor kebanyakan mungkin ya salah satunya adalah TKJ. ada faktor waktu dia SMA-nya gitu Ya, ya. betul. Betul. SMK gitu ya. Oke, kemudian tadi ya hubungannya dengan bisa dibilang kalau saya tangkap dari yang tadi disampaikan mengapa pemilihnya ini banyak tapi kesannya belum mengoptimalkan minat bakat Ya, dalam hal katakanlah lomba, kemudian apa ya, ya luaran-luaran yang lain lah ya. Memang dari beberapa informasi dari pusat studi katakanlah yang hubungannya dengan jaringan ini memang ada terkendala ya informasinya dari sisi support infrastruktur ya ya. betul. Jadi Betul itu juga. sarpras gitu ya. Dan ini mudah-mudahan tahun depan ini bisa terakomodir Amin. sehingga nanti bisa apa ya, bisa banyak praktek gitu ya. Ya, Karena salah satu advantage atau salah satu nilai tambah atau salah satu apa istilahnya keunggulan ya di Universitas Sampikong Purwoto itu kan sebenarnya dari sisi praktis ya, dari Ya. sisi keterampilan eksekusi di lapangan kayak gitu, praktek-prakteknya kayak gitu. Nah ini saya berharap nanti mudah-mudahan di tahun 2026 akan lebih terakomodir untuk sarana dan prasarananya. Oke, yang terakhir nih, Pak Eko ya, mungkin ditujukan khususnya untuk mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi ataupun mahasiswa baru nanti ya tahun depan yang akan mengambil konsentrasi. Tipsnya ya atau sarannya gitu ya, sarannya bagaimana supaya mereka pada saat akan mengambil konsentrasi itu tidak salah pilih kayak Oke. gitu ya, tidak salah pilih kemudian menyesal. Nah ini bagaimana ininya saran tipsnya ini? Baik, kalau dari kami dari Prodi tentunya yang pertama ketika teman-teman mahasiswa memilih konsentrasi, pertama kepeminatannya dulu, passion gitu ya. Akan lebih enak kalau kita sudah menyukai sesuatu, kemudian kita belajar tentang hal itu gitu. Dibanding kalau kita mempelajari hal yang baru yang mungkin kita sama sekali nggak tahu dan mungkin kita nggak ada peminatan. Jadi passionnya dulu tentukan.
Kalau memang teman-teman masih belum tahu apa itu IoT, apa cyber security, apa animasi dan game, bisa nanti carilah. Sekarang Iya, literasi iya. digital sudah sangat luas, gitu. Teman-teman bisa mencari. Saya yakin mahasiswa kita itu sudah nggak asing lagi dengan teknologi AI sekarang ya, ada ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Atau langsung ke prodi kita diskusi juga sudah biasa Iya, gitu iya. nih. Jadi diskusi dulu dengan teman-teman, dengan prodi gitu ya terkait dengan kepeminatannya atau jenis konsentrasi yang teman-teman mungkin belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah memilih ya jangan berhenti untuk belajar gitu ya. Dan belajar itu nggak hanya di kampus gitu ya. Belajar itu bisa dari mana saja. Kampus itu mungkin hanya memberikan materi sebatas kulitnya saja gitu ya, masih dasar-dasar. Teman-teman bisa mengeksplor keingintahuannya teman-teman itu bisa melewat banyak tempat platform kursus Iya, iya. gratis, tutorial dan sebagainya, artikel-artikel gitu ya. Itu juga bisa menjadi bahan dasar teman-teman untuk bisa memperdalam ilmu di konsentrasi tersebut. Jangan sampai memilih konsentrasi karena ya tadi itu ikut-ikutan Ikut-ikutan ya. teman, karena ada sesuatu Iya, gitu iya. ya. Dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah buat diri sendiri gitu. Hmm. Kemudian nanti pasti dari prodi tidak akan melepaskan begitu saja atau membiarkan begitu saja ketika teman-teman sudah masuk di semester 3 atau mau masuk ke semester 3, karena dari prodi pasti akan memberikan bantuan juga dalam bentuk informasi gitu, terus juga dengan tadi form yang kami bagikan untuk bisa memetakan jumlah mahasiswa yang masuk di setiap prodi seperti setiap konsentrasi seperti itu. Oke. Mungkin itu Pak Imam. Jadi sarannya yang jelas yang pertama jangan takut atau jangan malu untuk konsultasi ya. Betul, betul, Konsultasi dengan prodi atau pembimbing akademik ya. betul. Dan juga bisa cari referensi atau nanti kalau milih ini bagaimana dan Iya, sebagainya ya. betul. Terus yang kedua kalau tadi sudah memilih ya harus fokus ya. Ya, Artinya itulah yang dipilih maka harus sungguh-sungguh di situ. ya. Ini sebelum saya bertanya ke Mas Dava ya. Ini Pak, jadi dari sejauh ini kan berarti sudah meluluskan ya. Betul. Sudah meluluskan berapa angkatan tuh berarti? Ya, dari 2019 sampai sekarang, 2020 terakhir yang kemarin ya, 2022 ya. Artinya begini, dari sekian banyak yang sudah lulus nih, sudahkah ada mahasiswa yang sudah di tracing ini, sudah yang di tracer studinya gitu, yang tadi ya hubungannya dengan konsentrasi yang ada itu bagaimana? Adakah mungkin 1, 2, 3 mahasiswa yang lulus kemudian dia sesuai ini bidangnya kayak gitu artinya? Ya. Kalau dari hasil tracer ada, khususnya bidang cyber ya, karena memang dari dulu konsentrasi cyber yang paling banyak. Ada yang kerja di dia itu di salah satu kayak bandara gitulah, bertugas di sana terkait dengan masalah cyber juga gitu ya. Terus juga ada yang di kementerian gitu ya. Jadi kalau terkait dengan alumni ya pastinya banyak juga yang sesuai dengan bidang. Kalau di game dan animasi juga ada beberapa juga yang belum lulus saja kemarin sudah ikut freelance untuk garap film Jumbo misalnya. Itu kan sebagai contoh gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah lulus mereka pasti sudah punya porto untuk bisa mendaftar ke studio yang lain seperti itu. Jadi itu contoh-contoh yang ada sih. Yang penting teman-teman pastikan bahwa semua konsentrasi itu bagus gitu ya. Asal satu tadi ya passionnya ada gitu dan diseriusi gitu ya, di kepeminatan itu diseriusi dengan baik supaya apa, supaya nanti teman-teman bisa berkarya, berkontribusi, kemudian juga bisa membuat portofolio yang bagus sebelum teman-teman nanti lulus seperti itu. Bidang IoT ini juga merupakan bidang yang sekarang juga lagi tren karena sekarang apa-apa harus yang sudah serba smart gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Bidang cyber pasti kasus-kasus yang terjadi karena masalah cyber di negara kita atau di dunia ini sudah semakin luas, semakin masif. Kalau kita tidak
bergerak aktif untuk bisa menangkal itu semua ya nanti akan seperti apa. Jadi ini merupakan bidang yang menarik juga untuk teman-teman bisa ambil. Animasi dan game tentu karena memang orang itu butuh hiburan sampai kapanpun hiburan itu pasti akan dibutuhkan. Jadi Iya, kalau iya. nggak nonton film ya bisa bermain game misalkan itu juga. Jadi sudah menjadi bahan kebutuhan. Otomatis Oke. semuanya bagus lah. Iya, iya. Artinya dari lulusan memang sudah berdasarkan tracer study sudah cukup banyak ya yang Betul. dia itu sekarang berkarir sesuai dengan bidang ya, Ya, betul. di pengambilan konsentrasi itu. Mungkin sebagai informasi juga ini ya untuk para pemirsa katakanlah alumni khususnya di Prodi Teknologi Informasi. Sebenarnya saat ini kan pemerintah sedang membuka program magang ya untuk Ya. fresh graduate itu. Ya. Kemarin saya bertemu tuh di kereta itu pada saat ke Jakarta, ada mahasiswa yang mau ke Jakarta itu setelah dinyatakan lulus gitu di Kementerian Tenaga Kerja. Nah ini kami berharap mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer khususnya Prodi Teknologi Informasi ini bisa dimanfaatkan ya. Itu 1 tahun katanya itu berapa kali ya? 3 batch apa ya? Jadi ada 3 batch, lah bisa saja dipantau itunya informasinya gitu tanggal-tanggalnya dan menarik kayak gitu. Menariknya ya yang jelas portofolio ya. Ya, betul. Portofolio artinya Betul. ketika magang itu kan bukan gratis gitu kan tetap dibayar kayak gitu. Ya. Lah ini sebagai informasi menarik ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan yang baru wisuda katakanlah yang kemarin itu bisa ikut. Yang kedua katakanlah mahasiswa yang aktif atau yang di semester minimal semester 5 kali ya. Terkait dengan ini. Kemarin saya itu mengikuti pameran ya, pameran perguruan tinggi banyak itu dari Jepang itu. Jadi studi di Jepang itu. Nah, itu ada satu satu kampus itu yang memang dia fokusnya adalah di ini apa Multimedia University, Hollywood Multimedia University itu kampusnya di Jepang itu. Dan di dalamnya itu hanya satu program studi. Ya intinya belajar animasi, game dan lain sebagainya kayak itu. Dan saya ngobrol itu membuka juga short course kayak gitu ya. Short course bisa online maupun datang ke sana kayak gitu ya. Nah, ini sebagai informasi mungkin bisa saja dicoba gitu ya. Perlu dicoba artinya supaya ada apa international experience kayak gitu ya. Ada international experience dan lain sebagainya. Nanti bisa kita tindak lanjuti ya. Baik. Oke, berikutnya saya ingin ngobrol dengan Mas Dafa ini ya. Mas Dafa ini berarti ketua HMPS-nya, betul ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Kebetulan ketuanya lagi berhalangan. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi saya mewakili. Berarti posisinya sebagai apa ini Kalau di HMPS? Kalau di HMPS TI saya berposisi sebagai kepala bidang humas. Oh, gitu. Ya. Ketuanya siapa namanya, Mas Dafa? Ketuanya itu namanya Octaviano Rifki Ramadhani. Oh, gitu. Angkatan 23. GG. Baik, Mas Dafa ya. Mas Dafa ini berarti bergabung di HMPS ini sejak kapan ini? Kalau bergabung di HMPS sejak dari awal sih, Pak. Dari gitu. awal emang ada minat buat ke himpunan mahasiswa ini seperti itu. Iya. Bisa diceritakan nggak, Mas? Sebenarnya HMPS ini selama ini kegiatannya ngapain kayak gitu? Sejauh ini jenengan ikuti kayak gitu supaya nanti mahasiswa yang baru nih, ini kan kemarin infonya kan ada makrab ya, Pak Eko ya. Iya, betul. Nah ini supaya nanti lebih tahu detail ya, bisa jadi mungkin sudah dijelasin pada saat makrab ya. Lah ini bisa di refresh lagi supaya aktif kayak gitu ya. Nah itu selama ini kegiatannya ngapain? Oke, jadi Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi ini sampai hari ini itu udah banyak banget kegiatan yang udah kita lakukan. Dari mulai yang mungkin berdampak buat prodi sampai berdampak ke masyarakat gitu, Pak. Jadi untuk kalau yang dari yang berdampak untuk prodi itu kita ada kemarin semacam webinar sosialisasi dan lain sebagainya itu kita udah laksanakan. Terus juga kita ada kegiatan yang emang itu benar-benar kita apa ya istilahnya kita
nongkrong bareng dengan dosen prodi gitu Pak. Oh, Itu namanya gitu ya. Serutek. Oh, Jadi gitu ya. kita di situ bisa bebas berekspresi Yang buat roasting dosen ya. Nah, betul. Ada yang roasting dosen, Iya, ada yang iya. roasting, oh ini kok susah nih mata kuliahnya Oh, nih iya, gitu iya. kan. Jadi kita ada agenda ke situ juga. Iya, Terus iya. juga untuk yang pengabdian masyarakat kita sempat kemarin pas di bulan Ramadan kita bagi-bagi takjil gitu Oh, Pak. Jadi ya dengan harapan ya HMPSTI nggak hanya berdampak buat mahasiswa, prodi kampus, tapi juga buat masyarakat luas seperti itu Pak. Jadi kita Iya, tetap iya. ada ranah ke situnya. Seperti itu. Kalau ini secara umum itu kan pembeda antara HMPS dengan UKM ya. Itu pada kegiatannya memang ya. Kegiatannya kalau HMPS ini kecenderungannya kan ke arah keilmuan ya, sesuai dengan prodi masing-masing kayak gitu ya. Sesuai dengan prodi masing-masing. Ada nggak kegiatan yang dilakukan yang merujuk ke situ gitu loh untuk mendukung katakanlah peningkatan tadi ya keahlian di bidang TI, katakanlah ada belajar bareng atau ada diskusi tentang apa ya materi apa kayak gitu. Oke, kalau untuk di tahun ini sih ya Pak, rencana emang kita mau adain seminar atau mungkin buat atau mungkin semacam bootcamp gitu Pak buat pelatihan cyber. Cuma itu kita belum tentuin kapan pastinya, tapi intinya insya Allah itu pasti ada. Tapi ya seperti itu Pak lah, tergantung gimana nanti anggota MPS yang lain. Terus juga kita belum nemu kira-kira perusahaan mana nih yang Iya, iya, bisa iya. kita ajak kolaborasi seperti itu. Oke, ya itu menarik ya. Artinya biar memang on the tracknya itu kayak gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti HMPS itu rasa UKM yang lain kayak gitu ya. Betul. Jadi misalkan manjat gunung kan. Oh, iya. Ya. Ya pastinya prodi kan Iya. juga ikut melakukan pengawasan. Iya. Kayak kita kemarin terakhir kita ngadain Teknofest. Gitu. Oh iya itu juga Oh Teknofest. iya, Teknofest. juga. Nah itu kan bagus tuh. Betul. Jadi memang secara ini posisinya ini kan sebagai apa ya kepanjangan tangan dari HMPS gitu ya. Sehingga ini terus berkolaborasi dengan HMPS itu kepanjangan tangan dari prodi kayak gitu. Sehingga harus adanya kolaborasi yang baik ya antara HMPS dengan prodi gitu ya. Oke, kita nyambung terkait dengan konsentrasi ini. Mas Dava ya. Mas Dava ini sepanjang mungkin informasi dari mahasiswa TI kayak gitu ya. Dari sekian banyak atau beberapa konsentrasi yang ada yang tadi dijelaskan oleh Dr. Eko ya. Itu yang primadona gitu ya. Artinya favorit gitu ya. Yang favorit itu tadi memang sudah jelas gitu ya. Ternyata paling banyak ini cyber security lah. Ini dari versinya mahasiswa ini kok kenapa kayak gitu lah. Kenapa kenapa banyaknya milih itu kayak gitu loh. Mungkin bisa dijelasin. Oke, kalau mungkin fixnya sih saya kurang tahu juga ya Pak. Cuma kalau menurut saya di cyber security itu mereka mungkin ngiranya teknologi informasi ya cyber security gitu. Soalnya kan cyber security juga udah benar-benar terekspos Pak. Dari mulai film itu ada yang memerankan hacking, terus juga isu-isu kebocoran data itu udah banyak banget. Khususnya tahun kemarin kan juga banyak sekali isu-isu penyerangan data dan lain sebagainya. Mungkin ya mereka minat ke situ ya gara-gara banyak sekali informasi yang menjelaskan tentang cyber security. Mungkin seperti itu sih Pak kalau menurut saya. Iya, oke. Ada alasan ini enggak? Alasan nanti kalau dari sisi apa istilahnya profesi setelah lulus kayak gitu. Nanti kalau cyber security peluangnya lebih banyak atau katakanlah gajinya lebih tinggi, itu ada nggak yang berpikiran ke arah sana kayak gitu? Misalkan dibandingkan tadi ya games kayak gitu ya Pak Eko atau yang IoT kayak gitu yang tahun depan tidak ditawarkan kayak gitu ya. Lah ini ada nggak sih sebagian mahasiswa yang berpikirannya itu ke arah sana gitu? Maksudnya alasan mengapa dia kok memilih paling banyak cyber security kayak gitu? Oke, kalau alasan buat prospek kerjanya Iya, berarti ya, Pak. betul. Itu sih
pasti juga ada ya Pak, karena emang mereka udah melihat perkembangan teknologi yang sekarang udah semakin canggih ya, walaupun dari multimedia dan game dan IoT juga itu juga membahas ke situ ya Pak. Cuma kan yang pastinya perkembangan teknologi berarti kan kerentanannya itu juga makin ada gitu. Mungkin mereka lebih ke situ dan emang banyak yang mengulik-ngulik kelanjutan dari mereka setelah kuliah ini seperti apa dan lain sebagainya gitu Pak. Emang Oke. banyak sekali sih. Jadi memang ada juga kayak Ada gitu juga. ya. Jadi yang mempertimbangkannya itu dari faktor prospek setelah kerja, lulus ya. betul. Oke, berikutnya ini Mas Dafa ya. Ada nggak mungkin dari mahasiswa yang masuk ininya apa istilahnya itu info-info gitu ya dari mahasiswa di TI ini, apa yang menjadikan ini keresahan gitu ya, keresahan mahasiswa katakanlah pada saat dia mau mengambil konsentrasi Mas, mungkin adakah hambatannya ataukah adakah yang menjadikan dia itu bingung nih, saya ini masih galau mau milih konsentrasi yang mana kayak gitu. Bisa jadi banyak itu ya karena tadi faktor kata Pak Eko itu ikut-ikutan kayak gitu. Padahal dia itu passionnya nggak di situ kayak gitu ya. Nah ini mungkin bisa sampaikan mumpung ada Pak Eko juga kayak gitu ya, sehingga tahu gitu keresahan mereka itu apa gitu. Oke, kalau untuk khususnya di angkatan saya ya, di angkatan 24, keresahan mereka adalah yaitu mereka bingung ya karena emang ketiga konsentrasi ini sangat-sangat sangat-sangat berpengaruh buat kedepannya karena emang kita harus memilih konsentrasi yang benar-benar sesuai passion kita agar kita bisa dengan senang hati untuk melakukannya seperti itu Pak. Jadi mereka itu bingungnya adalah ya ini aku mau mainan hardware, mainan software atau desain nih gitu. Karena emang ketiga konsentrasi itu asik. Jadi mereka masih bingung karena emang juga kita konsentrasi kan pemilihannya di semester 3. Jadi mungkin ketika semester 1, semester 2 mereka baru mempelajarinya. Terus ini mau milih konsentrasi yang mana nih kira-kira nih. Jadi mereka mungkin keresahannya di situ, ada kayak di dalam hatinya itu belum mantap mau milih konsentrasi apa. Tapi untuk sejauh ini sih ya dengan sebenarnya bukan ikut-ikut temen ya, dengan dukungan teman juga, dengan motivasi teman juga, kayak ini loh kalau misal kalian di server itu nanti dapat ini gini prospeknya itu kayak gini gitu. Kita juga belajar dari kakak tingkat yang semester 2, 3, 22 gitu. Kita tanya-tanya informasi terkait prospek, terkait nanti materi apa yang dibahas seperti itu. Jadi untuk saat ini keresahannya sih bisa aman sih Pak, nggak ada keresahan yang benar-benar resah itu nggak ada seperti itu. Oke. Kalau dari sisi upaya yang sudah dilakukan HMPS ya, supaya katakanlah tadi sebenarnya kan mereka itu juga butuh teman untuk diskusi gitu ya. Betul. Dalam hal pemilihan konsentrasi. Lah dari sisi kegiatan itu ada nggak yang mendukung itu HMPS? Misalkan seperti ada ngobrol bareng sesama mahasiswa yang ngobrolin persiapan pemilihan konsentrasi kayak gitu. Ada nggak yang pernah dilakukan kayak gitu? Oke, kalau sejauh ini sih di tahun ini betul ya, itu ada kemarin sosialisasi konsentrasi. Dan emang kebetulan kita adanya di semester genap. Karena emang ya biarin dulu di semester gasal mereka belajar dulu dasar-dasarnya dulu. Jadi mereka ketika di semester genap mereka bisa langsung yakin nih, oh aku mau konsentrasi cyber security gitu. Tapi tetap dari semester gasal dari awal itu kita udah bocorkan sedikit-sedikit ini loh, akan ada konsentrasi ini loh di nanti kalian semester 3 itu kalian akan milih konsentrasi ini seperti itu. Jadi kita udah bocor-bocorkan dari awal, termasuk tadi di kegiatan yang bareng bapak-bapak dosen dari prodi teknologi informasi itu yang Serutek. Kita juga di situ sharing informasi juga, dan gak hanya konsentrasi ya, itu semuanya kita sharing terkait rencana akademik, lomba-lomba, kegiatan-kegiatan pengabdian itu juga kita sharing. PKM gitu ya. Jadi kalau untuk peran HMPS buat mahasiswa baru sih menurut saya sudah sangat signifikan sekali. Mereka juga udah dapat info lebih awal seperti itu. Oke. Terima kasih ini Mas Dafa ya. Artinya ini sebagai input atau informasi juga artinya untuk prodi dan fakultas dalam hal bagaimana penyiapan mahasiswa prodi teknologi informasi supaya memilih
konsentrasi ini tidak salah kayak gitu ya, Betul. tidak salah pilih kayak gitu. Oke, ini kita sudah masuk di penghujung sesi ini Pak Eko dengan Mas Dava ya. Sebagai kata-kata penutup mungkin ya, sebagai closing statement nih. Mungkin katakanlah saran ataupun apa motivasi gitu untuk mahasiswa baru teknologi informasi ataupun secara umum pemirsa Evika Talks ini ya, bagaimana saran motivasinya khususnya mungkin dari mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi ini, mungkin dari Mas Dava dulu gimana nih bisa disampaikan untuk teman-temannya kayak gitu. Oke. Iya. Jadi buat mahasiswa baru khususnya ya ini Pak. Jadi ketika kalian ingin mengambil konsentrasi, usahakan kalian ambil dari hati, bukan hanya ikut-ikutan teman kalian. iya. Karena emang kedepannya ini berpengaruh banget untuk kalian. Entah itu kalian yang benar-benar kayak males-malesan belajar dan lain sebagainya karena materinya susah, yaitu resiko kalian ketika udah milih. Jadi bisa mungkin sebelum milih kalian harus benar-benar pikirkan dulu apa sih materinya, apa sih prospek kerjanya, kira-kira aku cocok atau enggak nih gitu. Jadi jangan sampai salah pilih untuk kedepannya. Kalian sebenarnya pilihannya dipersempit aja, tinggal ketiga pilihan. Kalian mau main software, kalian mau main hardware, atau kalian desain gitu. Kalau itu pilihannya ada 3 gitu Pak. Mungkin itu aja sih. Ya, oke, terima kasih Mas Dava. Kalau dari Dokter Eko gimana ini? Ya, baik, Prof. Sama seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika konsentrasi yang kami buat tentunya bukan asal membuat gitu nggih. Karena semuanya memiliki prospek atau peluang kerja yang sama-sama bagus, tetapi itu akan kembali lagi ke teman-teman sehingga teman-teman ketika nanti memilih ya pastinya sudah dengan persiapan yang matang, bukan hanya dengan karena tadi ya karena banyak faktor ikut-ikutan dan sebagainya. Disitulah nanti teman-teman yang akan menjalani gitu ya, dan juga harapan kami ketika teman-teman nanti sudah masuk di masing-masing konsentrasi ya juga harus bisa mencatatkan nama-nama teman-teman itu dalam prestasi-prestasi gitu. Tidak hanya kuliah bikin saja. Sejarah lah ya. Bikin sejarah, pencatatan melalui SKPI teman-teman, bahwa teman-teman punya portofolio sesuai dengan bidang yang diminati. Itu harapan kami dari Prodi. Baik, terima kasih Dr. Rujanto Eko dan Mas Dava ya di kesempatan waktunya untuk ngobrol bareng di program Evika Talks ya pada episode yang ke-6 ini ya. Mudah-mudahan para pemirsa ini bisa mengambil manfaat dari apa yang tadi didiskusikan, dan khususnya untuk Prodi Teknologi Informasi sekali lagi jangan sampai salah pilih konsentrasi ya. Jangan hanya ikut-ikutan tapi tanyalah ke hati nuraninya sesuai dengan passionnya masing-masing. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya sebagai host di pagi hari ini dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sekali lagi jangan lupa untuk ikuti terus ya tayangan berikutnya, episode berikutnya, dan like ya, share, komen jangan lupa. Oke. Itu saja di kesempatan pagi hari ini dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi